Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia adalah makhluk bernyawa yang akan binasa. Ketika hari kiamat telah tiba, Allah telah menetapkan bahwa semua makhluk di langit dan di bumi akan mati. Namun di antara semua makhluk, Allah menyisakan satu makhluk yang tidak mati saat hari kiamat. Lantas siapakah makhluk yang tidak mati saat hari kiamat? Mengapa Allah memilih makhluk tersebut? Apakah makhluk tersebut bertugas pada hari kiamat? Simak penjelasannya berikut ini. Allah menyisakan satu makhluk yang tidak mati saat kiamat. Pasti ada alasan Allah memilih satu makhluk tersebut. Kiamat ditandai dengan ditiupnya sangkakala. Tiupan pertama adalah isyarat kehancuran alam semesta. Kemudian tiupan kedua adalah tanda kebangkitan manusia dari alam kubur. Tiupan sangkakala juga akan mengguncangkan bumi lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih menghancurkan daripada letusan gunung-gunung berapi serta benda-benda asteroid di luar angkasa juga akan menabrak bumi. Kejadian pada hari kiamat akan sangat menyeramkan, dan ini pasti akan terjadi, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Quran Surah Al-Haqqah ayat 13-16. Kondisi bumi di hari kiamat yang hancur lebur akan membuat manusia ketakutan, bahkan sampai melupakan orang-orang sekitar, hanya fokus berlari menyelamatkan diri. Seorang ibu akan lupa pada bayinya, seorang anak akan lupa pada ibunya, suami akan lupa pada istrinya. Namun percuma melarikan diri, karena alam semesta tempat kita berpijak akan musnah kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras." Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Kiamat akan menjadi peristiwa maha dahsyat yang tidak pernah terbayangkan oleh umat manusia. Melalui kitab suci Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat. Sebagaimana Allah mematikan semua makhluk pada hari kiamat, kecuali yang dikehendaki. Allah telah memberitahu tentang kondisi langit dan bumi pada hari kiamat. Keterangan ini seperti yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Dan ditiuplah sangkakala, maka tersambar kematian semua yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Ibnu Hazm berpendapat bahwa mereka semua adalah malaikat. Menurut keyakinannya, malaikat adalah ruh yang tidak ada ruh lagi di dalamnya. Malaikat pada dasarnya tidak mati. Tetapi pendapat ini masih bisa dibantah. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang tidak mati pada hari kiamat adalah bidadari dan anak-anak di surga. Sementara salah satu pengikut mazhab Hanbali bernama Abu Ishaq bin Syakilan dan Abzahak bin Muzahim berpendapat lain, yang mengatakan bahwa yang tidak mati adalah penjaga surga dan neraka serta ular dan kalajengking ada dalam neraka. Masih ada pertentangan di antara para ulama, mengenai satu makhluk yang tidak mati pada hari kiamat, tetapi yang jelas bukan manusia. Kembali pada peristiwa terjadinya hari kiamat, di mana malaikat Israfil akan bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan, ingatlah, pada hari, ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah An-Naml ayat 87. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa yang tidak mati adalah malaikat Israfil, sebab ia bertugas meniupkan sangkakala pada hari itu. Malaikat Israfil akan melanjutkan tugasnya yaitu meniup sangkakala pada tiupan kedua. Namun jangan lupa masih ada malaikat maut untuk mencabut seluruh makhluk. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa, mu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan." Quran As-Sajdah ayat 11. Jika malaikat Israfil masih hidup pada hari kiamat, maka siapakah yang terakhir kali akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Syekh Sholih Al-Mujid juga berpendapat, nantinya Allah akan memerintahkan malaikat maut untuk mati paling akhir dari semua makhluk. Namun saat di dalam kematian, malaikat maut nantinya tidak akan melalui cara yang sama seperti saat mencabut nyawa makhluk lainnya. Oleh karena itu, malaikat yang paling terakhir meninggal saat sangkakala ditiup. Urutannya adalah malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan yang paling terakhir adalah malaikat Izrail yang tugasnya mencabut nyawa.
Malaikat sebagaimana disebutkan dalam berbagai referensi agama Islam ditakdirkan untuk mati, karena semua ciptaan Allah termasuk manusia, jin dan makhluk-makhluk lainnya akan mati. Allah akan mengambil jiwa-jiwa yang lainnya, dan terakhir dari makhluk yang mati adalah malaikat. Allah berfirman, "Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin Al-Suyuti menafsirkan ayat tersebut. Dia berkata, telah sampai padanya bahwa makhluk yang terakhir meninggal yang diciptakan Allah adalah malaikat maut. Saat para penghuni bumi meninggal dalam kepanikan, kemudian setelah itu dia mati, dan dia juga menyebutkan bahwa kematian lebih parah bagi malaikat maut dari semua ciptaan. Malaikat adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Hanya saja malaikat diciptakan dengan sejumlah keistimewaan. Salah satunya adalah malaikat tidak pernah melakukan maksiat. Jangan berpikir bahwa manusia masih punya kesempatan hidup pada hari kiamat, sebab malaikat pun akan merasakan mati pada waktu yang ditetapkan Allah. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.